Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Eka Putri, berasal dari SMPN 8 Satap Allah, Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lajana dan Kerbaunya. Alkisah. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak kecil dari Tanah Duri yang bernama Lajana. Ia dikenal sebagai anak yang pandai dan cerdik. Namun, kecerdikannya itu kerap digunakan untuk menipu dan memperdayai orang. Tak jarang, kecerdikan dan kepandaian yang dimilikinya berbuah kelicikan. Kukuruyuk. Pagi itu, Lajana bersama seorang kawannya diundang untuk menghadiri upacara adat pemakaman. Ayo kita menghadiri undangan Lawaco untuk menghadiri upacara adat pemakaman. Karena saya rasa pesta itu sangat meriah dan luar biasa. Bagaimana? Mau tidak? Umumnya pemilik acara akan menyembelih kerbau-kerbau untuk dimakan dan diberikan kepada tamu. Sudah menjadi kebiasaan di Tanah Duri. Setiap tamu akan mendapatkan bagian kerbau yang telah dikurbankan. Kala itu, Lajana mendapatkan bagian belakang jatah kerbau, sementara temannya mendapatkan hampir seluruh bagian kerbau kecuali kaki. Hal ini memunculkan kecemburuan di dalam hati Lajana. Onna ajena ratawaku, nasolaku leko budaya tawana, edalalo iana adil. Kenapa hanya bagian belakang jatah saya, sementara temanku mendapatkan hampir seluruh bagian kerbau kecuali kaki? Ia kemudian berpikir, bagaimana ya caranya agar mendapatkan bagian yang lebih banyak dari Komeng? Komeng, bagaimana kalau jatah kita berdua ditukar dan digabungkan dengan kerbau yang masih hidup? Tanpa pikir panjang, Komeng pun mengiyakan pendapat si Lajana. Baiklah, sekalian saya yang merawatnya hingga gemuk. Beruntungnya mereka, usulan itu diterima oleh si Labaco pemilik hajat. Mereka akhirnya mendapatkan kerbau yang masih hidup dan kurus. Kerbau itu dipelihara di rumah Komeng dan diberi makan agar cepat gemuk. Seminggu berselang, Lajana mulai tak sabar menunggu kerbau menjadi gemuk. Ia pun mendatangi rumah kawannya. Komeng, bagaimana sudah bisa disembelih? Tunggulah sampai dia menjadi gemuk. Akhirnya Lajana pun pulang dengan perasaan kecewa dan tangan kosong. Seminggu berselang, Lajana mendatangi lagi rumah kawannya. Seperti biasa, ia membujuk agar kerbau itu disembelih. Komeng, bagaimana sudah bisa disembelih? Tunggulah sampai dia
Lajana lalu mengusulkan, "Kalau begitu sebaiknya kita potong saja bagian saya dan kamu bisa memelihara hewan itu selanjutnya." Komeng berpikir, kalau bagian Lajana dipotong, maka tentu ia akan mati. Temannya mengurungkan niatnya. Jika Lajana mau bersabar menunggu, maka ia akan diberikan 2 kaki kerbau. Jadi Lajana mendapatkan 2 kaki kerbau. Akhirnya Lajana pun pulang dengan perasaan kecewa dan tangan kosong. Seminggu berselang, Lajana mendatangi lagi rumah kawannya. Seperti biasa, ia membujuk agar kerbau itu disembelih. "Komeng, bagaimana sudah bisa disembelih?" Kali ini kawannya sudah kehilangan kesabaran. "Kenapa kamu tidak ambil saja bagian saya dan kamu bisa memelihara hewan itu selanjutnya?" "Hahaha, inilah yang saya inginkan dari awal." Akhirnya Lajana pun pulang dengan gembiranya membawa seekor kerbau gemuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.